Nah, kalau kita mendengar kata pemberdayaan, seolah-olah UMKM dan koperasi itu tidak berdaya. Walaupun kenyataannya memang begitu ya, sehingga perlu peran ya, baik lingkungan, pemerintah juga memberdayakan UMKM kita. Kenapa? Karena UMKM kita ini waktu zaman krisis dulu tahun 98 ini penolong bagi ekonomi Indonesia. Sementara perusahaan-perusahaan konglomerat pada bertumbangan saat itu. Ya. Tapi bagaimana kondisi UMKM kita saat ini dan rencana pemerintah tahun 2020 sampai 2024 di era pemerintahan yang sekarang. Kita coba lihat dulu perkembangan datanya sampai saat ini. Ini sekilas yang saya ambil ya. UMKM kita ini jumlahnya luar biasa banyak. 99%. Namun kontribusinya sangat minim. Ya, kalau dibandingkan dengan perusahaan besar kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia bisa lebih dari 60%. Nah, sekarang diperparah lagi dengan COVID ini, yang terpukul adalah mayoritas perusahaan-perusahaan UMKM dan koperasi. Perusahaan-perusahaan besar ada yang terpukul, tapi masih bisa bertahan. Contoh, ada beberapa perusahaan yang sampai hari ini belum PHK karyawannya walaupun operasionalnya tidak berjalan. Itu beberapa perusahaan bus yang saya tahu, dia punya 5.000 karyawan, kayak Prima Jasa, masih menggaji walaupun operasionalnya tidak jalan. Nah, berbeda dengan UKM, karena dia dari cash flow harian, ada cash flow mingguan, nggak pernah panjang ya, keuangannya juga terbatas, sehingga kondisinya sangat-sangat terpukul apabila mereka tidak bisa beroperasi dalam hitungan minggu, hitungan bulan, apalagi itu bisa membuat mereka akan terpuruk. Nah, bagaimana dengan pencapaian target 2020? Rasanya angka-angka yang pernah dibahas tahun 2019 di bulan Desember di rapat kementerian ini sulit sekali untuk dicapai ya, baik masalah ekspornya, ya, PDB-nya, rasio kewirausahaan, ya, terus kemudian peningkatan kelas ya, koperasi maupun UMKM. Nah, sementara target pemerintah di 2024 ini cukup besar. Ekspor UMKM ini ingin naik ya di level 30,20%, kontribusi terhadap PDB juga luar biasa ya, inginnya 65%, rasio kewirausahaan juga meningkat 4%. Ini target-target yang luar biasa ya kalau dilihat dari masa lalunya. Nah, ini nanti harus kita bahas lebih jauh, tapi ini sedang digodok. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan masukan kita kepada pemerintah. Ya, ada Pak Danang juga yang paham bagaimana tentang Omnibus Law di sini. Nanti ikut membantu kita membahas rancangan-rancangan yang sedang dibahas oleh pemerintah berkaitan dengan Omnibus Law untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi. Nah, saya akan lebih banyak membahas masalah ke internal koperasi dulu dan UMKM. Kenapa dan bagaimana mereka ini tidak berdaya dan harus diberdayakan. Kita lihat dulu yang potret UMKM kita, ya. Ini menurut Alfiah ya, karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, manajemennya itu berdiri sendiri. Tidak ada pemisahan antara pemilik dan pengelola. Nah, ini yang poin pertama, nih masalah cukup serius juga di sini. Dengan tidak ada pemilahan pemilik dan pengelola, ini juga biasanya diikuti dengan tidak ada pemilahan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Sehingga tidak heran waktu usahanya ini uangnya campur aduk, sehingga tidak pernah tahu prestasinya seperti apa, dan si owner merangkap menjadi pengelola tidak pernah mengukur atau menetapkan gajinya sendiri, sehingga dia kalau mau perlu uang main ambil aja ke perusahaan, atau kalau punya warung anaknya jajan ya ambil tapi nggak digantikan uangnya dengan uang pribadi masuk ke uang perusahaan. Nah, hal ini sangat mendasar sebenarnya. Kalau umpamanya kita punya seorang anak sekolah SD dibandingkan dengan anak kita SMP, tapi pas pembagian rapotnya, rapot mereka bersatu. Si guru ini menulis rapot dalam satu buku, ada anak SD dan anak SMP kita, sehingga kita tidak akan tahu mana yang naik kelas, mana yang tidak naik kelas, mana yang nilainya tinggi, mana nilainya jelek. Sehingga akan sulit melakukan evaluasi, sehingga akan sulit kita akan melakukan evaluasi dan pengembangan ke anak tersebut. Nah, itu sama aja dengan perusahaan kita. Nah, seringkali kita tanya pengusaha, kamu untung atau tidak? Pasti jawabannya untung. Beberapa UKM yang kita bina, ya, itu kebanyakan bertahan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tetap menjadi UKM. Ya, cukup menyedihkan. Sementara ada perusahaan yang berkembang dari kecil, menengah, dan menjadi besar.
tapi mayoritas UKM tetap bertahan menjadi perusahaan kecil. Pemilik biasanya juga berperan sebagai pengelola, yang tadi sudah saya bahas, ya karena memang belum ada karyawan yang mau nggak mau mengelola. Cuman ini harus ditambah kompetensinya, harus dipisah hartanya, ya, harus dibuat pembukuannya dengan benar, ya. Terus kemudian modal juga masih terbatas, daerah operasinya juga masih lokal, ukuran perusahaannya juga masih sangat kecil. Nah, yang tadi saya sampaikan cenderung tetap kecil karena pengelolaannya, ya. Kemampuan dalam mengelola ini yang jadi perhatian yang perlu dapat pembinaan. Apa permasalahan UKM? Yaitu pertama kurang mampu menangkap peluang pasar. Ini berkaitan juga kebanyakan bisa produksi nggak bisa jualan. Ya, keterbatasan dengan sumber modal, ya struktur modal. Nah kalau kita mau ke bank juga akan masalah kalau kita nggak punya pencatatan, ya tidak punya laporan keuangan yang benar. Ya, terus akses ke bank atau lembaga keuangan mereka masih minim. Nah ini juga perlu dibantu nanti oleh pemerintah, ya. Rendahnya kemampuan organisasi dan manajemen. Nah kebanyakan UMKM ini belajar langsung otodidak, kayak orang berenang saja, ya. Sementara dalam bisnis minimum ada 4 hal yang harus diperhatikan. Keterampilan manajerial yang harus kuasai, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen keuangan. Dan sekarang harus dukung dengan manajemen sistem informasi manajemen ataupun pakai ICT. Kalau itu tidak ada, ibarat mobil hanya berjalan mungkin 1 atau 2 rodanya saja. Wajar kalau akhirnya dia berjalan di tempat, muter-muter di situ saja. Ya, nah ini agak sulit berkembang. Apapun background seorang UMKM, dia harus menguasai tadi manajemen pemasaran, manajemen produksi atau operasional, SDM, keuangan, sekarang ditambah dengan ICT. Kemudian keterbatasan jaringan usaha. Nah, sebenarnya ini bisa diatasi kalau dia masuk ke dalam komunitas, bisa juga mengikuti dari internet itu bisa nambah jaringan lebih cepat, ya. Iklim usaha yang kurang kondusif. Nah, memang di bawah itu cenderung persaingannya keras dan cenderung saling mematikan. Harusnya kalau pengusaha ini saling berada dalam satu komunitas, saling mendukung, saling membantu, ini bisa menguatkan. Kita bisa contoh melihat bagaimana saudara-saudara kita dari keturunan Minang ataupun keturunan dari Tionghoa ataupun ada pengusaha daerah lain yang memang mereka sudah hidup berapa puluh tahun, ratusan tahun yang lalu dengan kekuatan komunitas mereka. Terus kemudian program pembinaan yang keenam ini masih kurang terpadu, biasanya antar dinas masih suka bentrok, semata-mata orientasinya hanya sekedar beresin program atau habis anggaran sehingga tidak tercapai objek atau target dari pembangunan UMKM dan koperasi. Kurangnya kepercayaan pilihan masyarakat. Nah ini kaitannya juga, kalau mau diperhatikan oleh masyarakat, biasanya pelayanannya juga diperhatikan, sarana prasarananya, ya. Kemampuan dalam melayani, kemampuan dalam berbisnis, kemampuan dalam marketing, ini sangat mempengaruhi, ya. Jadi kalau mau bagus, biasanya memang harus memperbaiki diri dari sisi kompetensi sebagai entrepreneurship-nya. Ya. Kalau koperasi, modalnya ini relatif sedikit, ya. Jadi terbatas dari anggotanya. Nah ini harus dipikirkan bagaimana bisa sinergi dari modal luar, kemampuan manajemen. Nah sama juga nih, koperasi sendiri kebanyakan kualitas SDM-nya terbatas. Ini perlu dapat pelatihan-pelatihan atau pengembangan dari kemampuan manajemennya. Ya. Agak mirip dengan kasus UMKM, kurang terjalin kerjasama di internal. Nah seringkali ditemukan koperasi di dalam ini ribut antar pengurus, antar pengelola, ya antar anggota, ya. Ada kepentingan kelompok, kepentingan pribadi yang mengakibatkan bukan dia kalah bersaing, tapi hancur di internalnya sendiri. Ya, proses pengambilan keputusan kurang efisien. Memang rapat-rapat ini juga akan ketentuan ini yang membuat mereka agak lambat dibandingkan perusahaan lain, ya, swasta yang lainnya seperti PT ataupun CV, ya, lebih cepat ambil keputusan. Nah ini kalau nggak salah juga nanti akan dibahas secara khusus bagaimana birokrasi ini bisa dipermudah oleh ketentuan dari Omnibus Law sehingga nanti koperasi bisa lebih lincah dalam bersaing. Nah, akhirnya apa? Kita lihat koperasi ini tidak memiliki daya saing yang baik akibat masalah-masalah tadi, terus posisi bertahan dan cenderung makin melemah. Ya. Nah, ini memprihatinkan sekali walaupun ini sudah diomongin koperasi adalah soko guru, ya kenyataannya tidak begitu, ya, kalah sama yang swasta. Kemudian tujuan dari pemberdayaan UMKM yang nanti digerakkan oleh pemerintah melalui parlemen, ya, ini tujuannya sangat mulia, ya. Tujuan strategisnya dalam jangka panjang ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya.
Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang memang harus dijalankan ya turunan dari parlemen ke kementerian nanti itu peningkatan ekonomi lokal, peningkatan produktivitas ya. Nanti lebih detailnya akan kita bahas nanti oleh Pak Danang ya, bentuknya seperti apa. Nah, ini kira-kira yang kebijakan besar yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti ini. Kemudian peningkatan untuk UMKM dan koperasi ya kepada sumber daya produktif juga di Omnibus Law nanti juga akan dibahas bagaimana meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan. Nah, jadi jangan sampai kena rentenir. Nah, kebanyakan UMKM ini mati gara-gara kena rentenir ya. Meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengajuan investasi usaha, meningkatkan fasilitas promosi. Nah, ini penting banget nih. Kebanyakan bisa bikin, nggak bisa jual ya. Terus nggak bisa promosi, ditambah lagi tidak menguasai ICT, ini makin susah ya. Banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang sekarang tumbang gara-gara dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang udah zamannya 4.0, terus pakai teknologi. Kayak sekarang aja kita harus ketemu harus pakai Zoom ataupun pakai video conference ya. Nah, pemasaran juga bisa pakai marketplace, bisa pakai sosmed. Nah, ini juga handphonenya juga harus disesuaikan. Kalau pakai handphone jadul agak repot nih. Tapi jangan khawatir, sekarang udah banyak handphone murah, tapi canggih fasilitasnya. Tapi masalahnya mau belajar apa tidak, ya. Yang paling gampang belajar sama anak-anak kita, karena anak-anak kita paling jago tuh. Yang SD, SMP, SMA udah jago-jago. Ya. Meningkatkan kualitas lembagaan koperasi. Nah, ini apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan Omnibus Law nanti meningkatkan prosedur pendirian, biasanya birokrasinya, jumlahnya juga akan disesuaikan. Nah, pembinaan dan pengawasan ini juga penting. Karena kalau orang belajar bisnis, itu kasih teori, tidak dibimbing, ya udah akhirnya tenggelam. Seperti orang belajar berenang, itu nggak bisa langsung dilepas setelah dikasih teorinya. Perlu pembinaan, ya, secara bersinambungan, juga diawasi supaya mereka bekerja sesuai dengan rule-nya, sesuai aturannya, sesuai dengan targetnya, ya, dan berikan penilaian-penilaian kinerjanya. Dan tidak kalah penting itu memberikan pelatihan-pelatihan yang konkret, yang praktis, yang teknis, yang dibutuhkan, baik di bidang pemasaran, baik di bidang produksi, ya bidang SDM, bidang keuangan yang penting juga, termasuk juga di bidang ICT. Nah, kalau 5 hal ini dipenuhi oleh UMKM, insya Allah mereka bisa tumbuh besar, ya. Nah, ini saya berani ngomong ini karena saya juga dulu pelaku UMKM, jadi zaman kuliah sudah jualan kue, ya. Terus kemudian beranjak ke bisnis properti dengan tanpa modal, mulai dari 1 unit, 100 unit, 1000 unit, berkembang sampai 3.400 unit. Nah, 5 hal tadi yang saya katakan. Pertama ya, manajemen pemasaran, manajemen produksi, SDM, keuangan, ditambah dengan ICT. Kalau itu dijalankan, insya Allah nih, kita bisa maju. Ya. Saya berani ngomong karena kita ada contoh-contoh juga teman-teman pengusaha yang lain yang menjalankan, dulunya mereka hanya gerobakan, ya akhirnya dia bisa menjadi punya toko, punya ruko. Ya. Sekian mungkin dari saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mencoba ya memaparkan tentang untuk khusus materi saya adalah terkait dengan Omnibus Law dan juga mungkin ada kaitan dengan arah digitalnya ya. Baik. Ini barusan saya screenshot foto Bapak Ibu ya sebagai peserta dan juga pemateri atau penanggap dan sebagainya ya. Materinya lebih mengarah kepada dampak strategi antisipasi ya menghadapi Omnibus Law bagi koperasi dan UMKM ya. Itu yang lebih fokusnya ya, ke arah dampak dan strategi antisipasi bagi koperasi dan UMKM menghadapi adanya Omnibus Law yang insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan selesai digodok oleh teman-teman kita atau bapak-bapak kita di DPR dan akan disahkan. Namun kami juga belum tahu persis ya kapan itu disahkannya. Jadi kalaupun umpamanya nanti ada pertanyaan ke arah situ ya terus terang dari depan kita udah katakan bahwa itu memang sedang digodok. Ya. Belum ada informasi kapan akan tanda tangannya ataupun disahkan. Video ya. Nah, kemudian untuk ini juga dampak dan strategi antisipasi menghadapi Omnibus Law ini ada 4 bahasan yang akan kita tampilkan pada hari ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan perubahan regulasi kewirausahaan koperasi dan UMKM. Yang kedua itu poin-poin rancangan undang-undang Omnibus Law itu sendiri bagi koperasi dan koperasi ya, bagi koperasi dan UMKM.
Kemudian yang ketiga itu koperasi disiapkan menjadi garda terdepan dalam hal investasi dan lapangan kerja di Indonesia. Yang keempat adalah reformasi perizinan pendirian koperasi dan tentang pendirian koperasi itu sendiri yang cukup dengan 3 orang beserta dengan ketentuan rapat anggotanya. Oke. Baik, kita akan coba masuk ke satu persatu. Yang pertama tentang perubahan regulasi kewirausahaan koperasi dan UMKM dulu. Ya. Bagaimanapun ya, saat ini koperasi dan UMKM ini adalah usaha sebenarnya kan. Ya, ada yang sudah berbadan hukum, ada yang belum seperti Pak Nusli sampaikan tadi. Nah, mau tidak mau, memang di dalamnya itu terkait dengan jiwa entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya. Nah, ini dulu, ini yang perlu kita lihat dulu ya. Nah, Omnibus Law itu mulai mengatur adanya perubahan-perubahan dari regulasi-regulasi yang ada di koperasi dan UMKM di Indonesia itu terkait dengan pertama itu kewirausahaannya. Coba kita lihat ya. Kita tahu bahwa selama ini koperasi-koperasi kita itu beroperasinya itu hanya dibatasi di suatu lokasi saja. Umpamanya koperasi yang berdiri di kota atau kabupaten itu hanya ya wilayahnya kota dan kabupaten itu saja, kecuali koperasi nasional ya. Nah, nanti untuk di Omnibus Law-nya itu, maka wilayah usaha koperasi ini tidak lagi akan dibatasi. Jadi kalau Bapak umpamanya atau Ibu buka koperasi di Bandung gitu ya bisa saja nanti berarti ikut di kegiatan di Padang atau di Medan atau di Bali atau di Nusa Tenggara Lombok sana gitu kan. Jadi begitu ini ya, ini yang perlu kita cermati ya, bahwa kesiapan kita menghadapi seperti ini. Siapkah kita untuk berkiprah yang lebih luas yang selama ini mungkin agak dibatas gitu kan dengan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan Pemdanya. Sekarang dengan Omnibus Law ini dicanangkan nantinya siap-siap untuk bapak-bapak berkiprah nasional bahkan internasional gitu ya. Oke. Kemudian yang perlu lagi kita cermati ya, walaupun ini sebenarnya sudah mulai berjalan ya, namun lebih ditekankan lagi ya. Kalau dilihat di beberapa Perpres yang lalu juga memang keberpihakan pemerintah ke arah kemajuan koperasi dan UMKM ini luar biasa menurut saya ya. Di sini adanya pendampingan ya. Walaupun selama ini sudah ada, namun ini akan lebih ditekankan lagi adanya pendampingan yang yaitu dengan cara bermitra ya, usaha-usaha baik UMKM dan koperasi itu dengan mitra-mitra yang memang sudah besar gitu ya. Oke, ini saya lihat di beberapa UMKM atau koperasi ini sudah mulai ada yang berjalan sebenarnya kemitraan-kemitraan seperti itu ya. Ini kalau kita lihat ada teman-teman kita pengrajin gerabah ini kan di Pleret ya, itu sudah menerapkan seperti itu. Namun kedepannya itu akan lebih menjadi sorotan lagi atau fokus pembahasan lagi bagi pemerintah. Ini juga yang menurut saya ya, yang ini benar-benar ini membuka betul-betul peluang ataupun jiwa entrepreneurship-nya koperasi dan UMKM ya. Dan UMKM ya, siap-siap nih dari sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang berkoperasi nih ya, untuk turut berkontribusi atau ikut langsung pada tender-tender proyek-proyek besarnya pemerintahan. Umpamanya nih, kita lihat kan, bangun jalan tol, ya, jembatan seperti ini umpamanya. Nah ini siap-siap nih, berarti kan betul-betul jiwa entrepreneurship-nya ini ditantang benar ini koperasi ini ya. Peluang besar ini, tetapi tantangannya juga cukup besar gitu ya. Nah ini siap-siap ya. Inilah, nah seperti ini kan kita lihat bagaimana nanti umpamanya kontribusi koperasi dalam membangun gedung dan sebagainya, jalan raya, tol, terowongan dan sebagainya lah ya. Apalagi membangun kota seperti ini umpamanya kan. Nah ini betul-betul kalau menurut saya impian besar ini bagi koperasi ini ya. Bayangkan ya betapa hebatnya nanti bila koperasi atau UMKM bisa berkiprah, berkontribusi, membangun seperti ini gitu kan. Luar biasa menurut saya ya, ini impian besar benar-benar ya. Tapi ya inilah, nanti kita coba lihat ya bagaimana kesiapan entrepreneurship dari kawan-kawan di koperasi atau di UMKM ini.
Nah, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Pak Nuslih ya, zaman sudah berubah Bapak Ibu ya, betul-betul kita apalagi dipicu dengan adanya COVID-19 saat ini umpamanya ya, betul-betul kita itu dipacu untuk mengikuti kemajuan teknologi ya, kekinian gitu ya. Ini betul-betul kalau saya bersyukur sekali juga ya, nggak masalah ya adanya COVID ini, namun yang selama ini mungkin kita masih tidak melek kata Pak Nuslih tadi itu terhadap teknologi informasi, sekarang mau tidak mau kita harus ikut dengan yang virtual dan sebagainya gitu kan. Artinya teknologi kekinian juga bagi koperasi ini memang wajar harus sudah mulai disiapkan dari sekarang gitu kan. Apalagi masa COVID seperti ini ya wajar lah menurut saya saatnya lah untuk kita berbenah diri ya, memahami juga tentang teknologi ini. Nah ini juga menjadi perhatian dari pemerintah supaya nantinya produk-produk dari UMKM ataupun koperasi itu masuk ke dalam rantai pasok secara global atau global value chain. Nah ini luar biasa nih. Maka perlulah siap-siap ya Bapak Ibu umpamanya menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga barangkali player, leaflet dan sebagainya ataupun katalog dan sebagainya dan di samping ya memang dalam produksi sendiri ya kita harus juga menggunakan teknologi termasuk juga dalam bidang-bidang keuangannya dan sebagainya gitu kan. Mulailah kita menggunakan teknologi-teknologi itu ya karena mau tidak mau dengan revolusi industri ini mau tidak mau saya sudah mulai mempelajari bagaimana revolusi 4.0 atau Making Indonesia 4.0 kalau di Indonesia itu, kemudian juga bagaimana revolusi industri 5.0 nanti gitu kan. Wah, ini luar biasa sekali ini. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, bagaimana kita memang mau maju gitu ya. Jadi lebih baik kita itu beroperasi atau bergeraknya itu lokal, namun diharapkan nanti kita adalah internasional gitu kan. Nah, ini lebih bagus ya. Silakan nanti ini sekedar saya menyampaikan ya niatan-niatan baik atau legisinya pemerintah ataupun keinginan dari pemimpin kita untuk supaya koperasi dan UMKM ini benar-benar maju ke depannya itu ya bisa kita bandinglah bisa jadi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti PT, CP dan sebagainya ataupun swasta lainnya. Itu yang pertama tadi jadi sudah kita bahas tentang perlunya memang regulasi di dalam jiwa entrepreneurship kita, kewirausahaan ya, untuk menghadapi peluang-peluang yang memang akan diberikan oleh pemerintah di dalam adanya Omnibus Law ini. Kita lihat lebih jauh lagi. Apa saja sih poin-poin di dalam Omnibus Law itu yang terkait dengan UMKM dan koperasi masa-masa kini ya. Oke, kita lihat. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Cipta Karya itu sebenarnya ada 10 hal ya, 10 bidang ya. Namun saya tidak akan membahas bidang-bidang lain ya. Nanti pada kesempatan lain mungkin ada beberapa teman kita seperti Pak Dadang, Pak Doni juga nanti mungkin bisa membahas di bidang-bidang lain. Namun untuk kali ini kita akan membahas tentang khusus yang berkaitan dengan UMKM dan perkoperasian. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan upaya memudahkan, melindungi, dan memberdayakan ya pemberdayaan UMKM dan koperasi yang diatur dengan rancangan undang-undang ini atau Omnibus Law ya. Oke, yang tadi Pak Nusli juga sudah sampaikan bahwa memang perlu pemberdayaan ya di samping internalnya sendiri juga dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, khusus untuk bidang UMKM dan koperasi ya, ini kita informasikan kepada teman-teman hal-hal yang berkaitan dengan adanya cipta kerja atau cipta karya yang diubah itu ada beberapa undang-undang. Kalau dilihat di sini ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 kelistrikan, kemudian 25 tentang penanaman modal ya, kemudian Undang-Undang Nomor 20 mikro UMKM dan juga ada Undang-Undang Nomor 39 tentang kawasan ekonomi khusus, Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian sendiri, dan Undang-Undang 38 ya tentang jalan dan jalan raya. Nah, kita lihat sekarang poin-poin yang dirubah itu yang bagaimana. Silakan nanti disimak aja ya. Saya tidak terlalu detail satu persatu, tetapi yang jelas di beberapa undang-undang tadi memang ada pasal-pasal ya yang sifatnya dilakukan perubahan dan integrasi ya antar pasal itu. Kita tahu bahwa dalam Omnibus Law ini adalah undang-undang ya istilahnya ada yang mengatakan bahwa sebagai undang-undang sapu jagat ya, artinya
terintegrasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain ya. Sehingga kita melihat di sini ya, nanti itu kan kita akan lihat satu persatu peluang-peluangnya itu ya. Luar biasa lah ya, luar biasa. Ini baru 3 aja yang kita lihat ya, bagaimana nanti wilayah pesisir, pulau kecil, kemudian bagaimana nanti dengan kelistrikan, kemudian juga bagaimana dengan kaitan penanaman modal gitu kan. Ini semua diarahkan kepada koperasi dan UMKM juga. Kemudian kawasan ekonomi khusus ya, nanti kita akan lihat. Kemudian dari perkoperasiannya sendiri juga di koperasi dan UMKM-nya sendiri juga diatur lagi ya. Ya. Nanti bahkan akan diterbitkan oleh masing-masing kementerian setelah Omnibus Law ini umpamanya ditandatangani, disahkan, kemudian nanti akan ada peraturan-peraturan presiden, peraturan pemerintah, kemudian lanjut dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh menteri sendiri, ya yang mengatur termasuk juga nanti kriteria-kriteria dari UMKM itu yang lebih fleksibel, kemudian jelas untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan koperasi ya. Nanti koperasi juga akan mengalami suatu perubahan. Kalau selama ini pendirinya itu atau pembentuknya itu banyak orang gitu ya. Dan nanti itu akan lebih fleksibel, cukup dengan 3 orang. Nanti kita lihat lebih jauh. Juga di dalam perkoperasian rapat anggota umpamanya kan, kalau dulu itu memang harus dihadiri oleh orangnya gitu kan, kemudian diperlonggar adanya perwakilan-perwakilan ya. Kemudian dimungkinkan juga bagi kita untuk bergerak dalam bidang syariah ya. Nih, ya. Atau jasa keuangan umpamanya kan itu juga memungkinkan ya. Sekarang kan sedang berkembang tuh fintech segala macam itu kan, financial teknologi itu luar biasa itu sebagai disruption terhadap kegiatan pelayanan-pelayanan di bidang keuangan yang lainnya ya. Itu luar biasa itu kan. Nanti kita akan lihat juga. Kemudian undang-undang tentang jalan ya, terkait dengan jalan tol dan sebagainya ya. Nah ini, selama ini mungkin koperasi atau UMKM itu belum mendapat sorotan yang kuat ya, yang mendalam ya di dalam kaitan dengan aturan jalan ataupun jalan tol itu sendiri. Maka sekarang itu betul-betul sudah kelihatan difokuskan ya, disisipkan. Nah ini kan kelihatannya, disisipkan aturan bahwa nanti di berbagai tempat istirahat ataupun rest area dan pelayanan umum untuk kepentingan penggunaan jalan tol itu diutamakan kepada koperasi ataupun UMKM dengan pola-pola kemitraannya. Oke. Sebenarnya yang betul-betul menjadi pokok kita di dalam UMKM dan koperasi itu kan undang-undang yang 2 ini, Undang-Undang Nomor 20 2008 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 ya tentang UMKM dan koperasi. Nah, melihat ke depan nanti ya, dengan adanya perubahan-perubahan undang-undang sedemikian banyak tadi, sekitar 7 apa 10 undang-undang yang akan dirubah itu ya, maka mau tidak mau koperasi ini nanti akan dijadikan sebagai garda terdepan dalam hal penanaman modal di Indonesia dan sekaligus juga penciptaan lapangan pekerjaan. Oke, sekarang kita lihat dalam hal investasi, dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia itu koperasi dijadikan sebagai garda terdepan. Oke, baik, kita lihat. Ya, tadi sudah saya sebut bahwa koperasi itu nanti dijadikan garda terdepan, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Oke. Omnibus Law, betul-betul kelihatan kaitan antara apa yang dibahas oleh Pak Nusli terdahulu dengan ini ya. Di sini betul-betul luar biasa ya pemberdayaan dan pemberian peluang kepada koperasi itu ya. Ya, yang selama ini mungkin kita menganggap koperasi atau UMKM itu ya usaha mikro, kecil dan sebagainya ya. Namun kita tahu sendirilah ya, sebenarnya koperasi itu kan sebenarnya bisa gabungan dari yang kecil-kecil itu. Koperasi-koperasi primer bergabung menjadi koperasi sekunder, seterusnya lah ya. Nah, kemudian UMKM juga begitu. UMKM yang kecil-kecil umpamanya mereka bisa bergabung menjadi suatu asosiasi atau membentuk koperasi itu sendiri dengan kemudahan-kemudahan geraknya nanti itu ya. Oke, kita lihat betapa besar nanti peluang yang akan diberikan oleh Omnibus Law atau pemerintah ini kepada koperasi dan UMKM ya. Ya. Dengan keterpaduan undang-undang menggunakan Omnibus Law ini, maka berbagai hal ini bisa dicermati oleh teman-teman untuk diantisipasi ya,
peluang-peluang ini ya. Jadi bersiap-siaplah dari sekarang ini untuk melihat juga di samping kita memang di masa sekarang ini umpamanya untuk bisa bertahan hidup, namun kedepannya ini siap-siap kita untuk go lebih jauh gitu ya, bukan hanya kita berkutat di dalam internal saja ataupun di bidang kecilnya saja, tetapi coba melihat yang lebih jauh. Ya, ada beberapa peluang, diantaranya penanaman modal, ya. Tadi sudah juga kita sebut, adanya kontribusi pada ketenaga kelistrikan, pengelolaan kawasan ekonomi khusus, wilayah pesisir, pulau kecil, usaha koperasi bisa berprinsip syariah, dan partisipasi koperasi atau UMKM di tempat-tempat rest area untuk kepentingan pengguna jalan tol melalui pola kemitraan. Kita lihat satu persatu. Namun ini bisa terwujud ya, kalau menurut saya ya, kalau kita itu memang ya kompak lah istilahnya, kan kompak gitu ya, ibarat sapu lidi tadi itu, umpamanya yang kecil-kecil kalau disatukan itu akan kuat ya. Tapi kalau kita bergerak sendiri-sendiri ya, kata Pak Nusli tadi, bahkan saling sikut sesama kita gitu kan, ya bagaimana mau serasi gitu kan, bagaimana kita mau besar, bagaimana kita menjalankan menggapai peluang-peluang yang besar diberikan oleh pemerintah ini gitu kan. Nah ini memang harus kompak ya. Jadi saya senang melihat foto ini ya, bergerak-gerak kompak, mereka kan nggak ada yang nyeleneh gitu kan. Bolehlah umpamanya agak aneh sedikit tapi diserasikan, diselaraskan dengan kelompoknya gitu kan. Ya, kaitan dengan penanaman modal ya. Banyak program yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk nantinya kaitan penanaman modal ini. Apakah dia berupa program kemitraan, bina lingkungan dan sebagainya gitu kan. Ini. Kemudian ada juga yang berupa pelatihan-pelatihan ya. Nanti ya itulah Bapak Ibu juga siap-siap ya untuk selalu mengupgrade diri, kita belajar lagi ya. Di masa Covid seperti ini kita belajar lagi, nanti juga ke depan kita belajar lagi. Jadi hidup ini juga bagus untuk kita selalu merasa hijau terus, belajar terus gitu ya. Sehingga nanti pada waktunya ilmu-ilmu ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat ya. Ikut pelatihan-pelatihan ya. Ada pelatihan yang sifatnya nanti kaitan dengan akses pembiayaan, penyebaran informasi seluas-luasnya dan lain-lainnya. Itu pelatihan-pelatihan juga ada yang berkaitan dengan tadi yang kata Pak Nusli tadi, berkaitan dengan pembinaan SDM-nya, bagaimana ya SDM-nya di dalam umpamanya. Jadi koperasi atau UMKM itu memang harus diorganisir, dilakukan bagaimana kita menjalankan usaha lah ya, jangan cuma istilahnya yang penting adalah umpamanya warung atau apa, lapak gitu kan, bukan. Ini betul-betul harus berpikir dia suatu bisnis gitu loh. Ya, jadi betul-betul harus kita perkuat. Kemudian peningkatan daya saing dan sebagainya, termasuk juga dorongan perluasan pasar marketing, termasuk juga digital marketingnya nanti kan kita pelajari lebih jauh. Oke, juga diberikan peluang untuk adanya kontribusi dari koperasi atau UMKM ini untuk masuk ke ranahnya ketenaga listrikan. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung juga mempersiapkan diri ya. Umpamanya listrik di pedesaan dan sebagainya bisa dikelola oleh koperasi atau usaha-usaha dari Bapak Ibu. Kemudian ini yang lebih mencengangkan lagi ya, nanti peluang juga diberikan kepada koperasi untuk pengelolaan kawasan ekonomi khusus ya, yang selama ini hanya dipegang oleh swasta, kemudian perusahaan BUMN, BUMD. Nah ini koperasi dan UMKM diperbolehkan ya. Banyak ya, sekarang ada beberapa, nah bidangnya juga macam-macam, jadi Bapak Ibu juga siap-siap nanti mau bidangnya bidang apa ya, apakah bidang pariwisata, apakah industri, atau apa gitu kan, manufacture, itu siapkan aja, tapi yang jelas memang seperti ini nih, ya, Tanjung Lesung, itu kan sudah dikelola oleh kawasan ekonomi khusus, koperasi juga akan diperbolehkan mengelola seperti itu, kemudian Sungai Mangke, ya, itu untuk industri, kelapa sawit dan sebagainya, perkebunan ya, itu sudah diperbolehkan. Kemudian yang juga diberikan peluang kepada koperasi dan UMKM itu untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, pantai-pantai pesisir-pesisir seperti ini itu kan nanti kan akan ditekankan kepada koperasi. Bapak Ibu umpamanya, bayangkan aja nanti umpamanya Bapak Ibu bisa mengelola satu pulau kecil gitu kan, gimana gitu kan. Wah, itu luar biasa sekali nih. Kita bisa jalan-jalan ke sana gitu kan, nyantai dan juga alami, betul-betul natural gitu ya. Luar biasa dah, mantap.
Juga koperasi dimungkinkan nanti untuk selalu bergerak di bidang syariah, ya, yang selama ini mungkin ada yang beranggapan, oh saya itu nggak mau ikut koperasi, oh saya itu nggak mau berkaitan dengan bank segala macam karena riba dan sebagainya. Nah, sekarang sudah terbuka peluang untuk koperasi bergerak memang dalam bidang syariah, termasuk di bidang koperasi penyedia bahan pokok, juga koperasi keuangan, ya, jasa keuangan, ya, KJKU-nya berbentuk syariah, itu sudah bisa, dan itu sudah pernah juga kami lakukan sejak tahun 2010 itu kita sudah membuka koperasi syariah dan kita coba jalankan, bahkan kita waktu itu sudah sampai menjalankan menggunakan ATM, LDC dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, perkembangan koperasi ke depannya, ya, bagaimana peluang yang diberikan oleh pemerintah terhadap koperasi dan UMKM, ya, nantinya itu, ya, di tempat-tempat istirahat atau rest area di jalan tol itu diutamakan nanti untuk kepentingan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Oke, itu yang kita bahas terkait dengan peluang-peluang. Silahkan bersiap-siap, Bapak Ibu, ya. Makanya kita katakan di sini antisipasi terhadap adanya Omnibus Law bagi koperasi dan UMKM merupakan suatu peluang besar yang luar biasa, ya. Ini harus siap-siap untuk menggapai impian-impian besar itu, ya. Jadi teman-teman dari sekarang saatnya lah untuk bersiap diri. Kemudian reformasi perizinan pendirian koperasi dan berapa banyak pendirinya yang katanya cukup dengan 3 orang. Ini kita lihat reformasi perizinan. Alhamdulillah sekarang ini untuk perizinan berusaha, baik itu koperasi, UMKM dan sebagainya, ya, kalau saya lihat itu sangat dimudahkan dengan adanya OSS ini, ya. Ya. Perizinan berusaha integrasi secara elektronik, ya, online single submission, OSS, ya, dengan berbagai macam manfaatnya, ya. Silakan nanti bapak-bapak yang belum silakan masuk ke OSS-nya, ya, tinggal download, install, gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu masuk, ya, perbaiki. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya usaha, ya, usaha Bapak Ibu itu diperbarui informasi segala macamnya masuk ke OSS itu. Bagi yang baru, ya, silakan untuk pendaftaran dan sebagainya, ya, karena di sini ada koneksi antar pelaku usaha dan stakeholders juga, ya. Kemudian juga memfasilitasi perolehan izin secara cepat dan real time. Kemudian untuk pelaporan, ya, dan juga berkaitan dengan masalah-masalah perizinan, juga penyimpanan data di dalam satu identitas berusaha, ya, NIB. Prosesnya silakan Bapak Ibu coba aja, nanti ada prosedurnya, login dan seterusnya, ya. Bagi usaha yang baru nanti izin-izinnya, ya, itu. Kemudian bagi usaha yang sudah berdiri, lanjutkan proses perubahan-perubahan atau pembaruan data dan sebagainya. Oke. Pendirian koperasinya, cukup dengan 3 orang, Pak, Bu. Ya, kalau selama ini 20, 25, bahkan ada yang 40 dan sebagainya, ya. Kalau di undang-undang kan 20 sekarang, ya. Asalnya itu kan 25, gitu kan. Nah, sekarang dipermudah, Pak. Ya, cukup dengan 3 orang saja cukup. Nah, di dalam pengelolaannya, coba kita bandingkan dengan bagaimana kalau umpamanya pengurus itu, ya, cukup 3 orang atau pendiri itu cukup 3 orang lah, ya. Luas, ya. Bapak Ibu lihat sendiri, ya. Perusahaan-perusahaan besar itu, pendirinya itu kadang-kadang cuma 2 orang, Pak. Yang satu sebagai bertindak sebagai komisaris, yang satu bertindak sebagai direktur. Dan itu bisa berkembang pesat, gitu loh. Karena keluasan mereka dalam bergerak, gitu kan. Sedangkan kalau kita di koperasi umpamanya kan kalau itu terlalu banyak yang pendirinya, biasanya juga pengambilan keputusan dan sebagainya itu jadi repot, gitu, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat betapa rampingnya nanti organisasinya koperasi dan bisa bergerak lincah, ya, di dalam bisnis. Ketiga orang yang kita maksud adalah dia bisa sebagai pemodal dan ketiga-tiganya juga bisa berperan dalam operasional. Tinggal diatur aja di dalamnya nanti kalau saya melihat, ya. Yang satu mungkin sebagai ketua, yang satu bendahara merangkap SDM, yang satu operasional merangkap marketing barangkali begitu. Silahkan diatur itu, ya. Oke, Pak Ken, waktunya sudah habis. Oke, masih ada satu slide lagi, Bu, terakhir. Inilah inkubasi juga, ya, bagi teman-teman. Coba bandingkan dengan startup yang ada saat ini. Umpamanya kawan-kawan kita di Indonesia itu kan ada Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan sebagainya, ya. Mereka itu pendirinya juga tidak banyak kok. Nah,
Yang pasti dengan sedemikian banyak peluang-peluang yang diberikan, jika koperasi atau UMKM Bapak Ibu itu berkembang, kalau koperasi tadi umpamanya tadinya 3 orang, ada yang bertanya apakah strukturnya bisa dikembangkan? Yakinlah ya bahwa itu pasti bisa. Ya, sesuai dengan kemajuan usahanya, dan inilah merupakan legasi besar ya, dorongan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia 5-10 tahun mendatang. Siap-siap Pak Bu ya. Jadi berpikirnya kita bukan hanya untuk hari ini saja, hari ini memang harus kita pikirkan, tetapi yang penting lagi adalah bagaimana kita berkembang ke depannya itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.